Assalamualaikum, kumaha daramang. Di video kali ini aku mau berbagi pengalaman aku. Aku sendiri ya melahirkan bayi kembar dengan metode sesar atau eraks ya teman-teman. Nah jadi tuh aku hamil kembar teman-teman. Dan dokter menyarankan aku untuk melahirkan secara sesar karena bayinya kembar gitu ya. Terus dokternya itu nyaranin ke aku untuk melahirkan secara sesar dengan metode erak teman-teman. Karena kenapa? Karena untuk mengurangi rasa sakitnya. Karena aku kan hamilnya melahirkan bayi kembar kan. Jadi untuk mengurangi rasa sakitnya aja dan cepat juga pemulihannya. Jadi langsung aja ya ke tahap pertama. Jadi aku tuh dijadwalkan sama dokter itu melahirkan di jam 9 ya, di jam 9 pagi. Tapi aku tuh suruh datang ke rumah sakitnya itu jam 6 pagi udah ada di rumah sakit. Nah, jadi aku tuh berangkat dari rumah itu sekitar jam 5. Jam 5 pagi ya, habis sholat subuh aku berangkat dan harus nyampe ke rumah sakit itu jam 6 pagi. Nah, langsung aja itu aku dibawa ke UGD pada saat itu dan nunggu di situ, sedangkan suami aku tuh nyiapin persyaratannya ke kasir ya, teman-teman, untuk ruang rawat inap ataupun yang lainnya gitu. Dan sebelumnya itu aku disuruh puasa dulu sama dokternya dari jam 12 malam sampai menjalani operasi gitu. Walaupun aku memilih metode eraks ini ya. Nah terus aku di UGD itu nunggu sekitar berapa 1 jaman lah ya untuk ngurus-ngurus suratnya. Sekalian aku juga diimpus di UGD-nya. Nah setelah di UGD terus langsung aku dibawa ke ruangan bersalin ya, ruangan bidan gitu. Nah, di situ aku menjalani pemeriksaan kehamilan aku, dan kehamilan aku tuh di EKG ya, yang pemeriksaan jantung bayi itu. Nah, itu pun berlangsung sekitar 1 jaman juga karena kan kembar, jadi harus 2 kali EKG-nya di situ ya. Nah, di situ pun aku sama bidannya tuh diganti baju gitu, suruh pakai baju operasi, dan itu cuman pakai baju operasi doang. Dalamnya tuh nggak pakai apapun ya, pakai baju operasi aja tok ya. Nah, setelah EKG-nya selesai, terus aku dikasih suntikan ya teman-teman di pergelangan sini. Itu tuh suntikan untuk anti alergi, dan ya susternya atau bidannya pun nanya ke aku ada alergi atau enggak dari makanan, dari obat. Jadi nanti lewat suntikan ini kan buat nanti anti alerginya itu. Nah, itu rasanya gatel teman-teman, seperti digigit semut kayak gitu ya. Nah, efek suntikan alergi itu ke tangan aku tuh berbekas kayak bentol gitu teman-teman, bulat gitu, dan itu juga dikasih kayak pulpen gitu, dibulatin gitu untuk tandanya aku udah suntik alergi. Nah, setelah suntik alergi selesai, terus aku juga dikasih obat untuk operasi sesarnya. Itu kayak obatnya kayak di botol gitu, dan itu dimasukinnya ke selang infus teman-teman. Nah, dimasukin kayak kita diinfus sebentar. Nah, tapi ada juga obat yang dimasukin ke selang infusnya pakai suntikan, itu rasanya maaf ya, di kemaluan kita tuh kayak gatel gitu teman-teman, kayak banyak semutnya gitu. Kayaknya sih itu untuk obat pematangan paru untuk bayinya ya, karena kan aku melahirkan kemarin itu kurang dari 9 bulan teman-teman, jadi harus dikasih obat pematangan paru untuk bayi aku gitu ya. Di situ juga aku dikasih segelas air teh manis untuk diminum ya. Tapi sebelumnya aku nggak makan apa-apa. Cuman kalau metode erak ini harus minum dulu teh manis 1 gelas ya. Sedangkan kalau metode yang konvensional, kalau sesar biasa itu nggak harus makan minum, puasa banget betul-betul ya. Kalau ini malah dikasih minum sebelum operasinya. Setelah pemberian obat selesai dan EKG selesai, aku langsung dibawa ke ruangan operasi ya. Di situ aku benar-benar deg-degan banget karena pertama kali menjalani operasi sesar. Karena sebelumnya aku melahirkan itu secara normal ya teman-teman, karena ini bayi kembar jadi harus melahirkan secara sesar, dan di situ aku benar-benar tegang ya teman-teman. Nah, di ruang operasi itu aku nunggu sekitar setengah jaman mungkin ya, karena dokternya juga belum datang dan perawatnya itu menyiapkan peralatan untuk operasi aku. Jadi aku di dalam ruangan operasi itu sendirian teman-teman, benar-benar sendirian, dan aku baru tahu ruangan operasi itu kayak apa, dan di situ dingin banget
sedangkan aku cuman pakai baju operasi kan, nggak pakai baju apa-apa lagi. Dan aku kayak ngelihat kanan kiri, ngelihat ke atas gitu, ngelihat lampu operasi, itu bener-bener serem banget ya teman-teman. Karena kan baru ngalamin ya operasi gitu kan, jadi ya deg-degan banget lah pastinya. Cuman aku tetap tenang, takut darahnya naik kan, nanti nggak boleh ya kalau darah naik harus normal. Jadi ya harus sebisa mungkin kita tenang dan apa ya, kita berdoa aja gitu. Nah mungkin sekitar setengah jaman udah berlalu ya. Terus dokter anestesi dulu yang masuk tuh sama perawatnya. Ditanya tuh, udah siap bu, katanya gitu kan. Ya aku udah siap insya Allah ya. Nah sebelum dikan anestesi aku dimasukkan itu, aku dipasang kateter dulu nih sama perawatnya. Nah di pas pasang kateter itu aku juga deg-degan ya, karena takut ya pasang kateter. Tapi alhamdulillah itu nggak sakit rasanya, beneran nggak bohong, itu nggak sakit. Tapi ada juga yang bilang sakit, ada juga yang enggak kan, tapi aku sendiri juga enggak teman-teman. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan bentar banget sih pas masukin kateter itu, ya udah nggak berasa apa-apa. Nah posisi aku kan di kasur yang rawat inap tuh teman-teman, jadi aku harus pindah ke kasur operasi. Itu kasur operasinya kecil banget ya, cuman sebadan kita aja. Jadi kata si dokternya itu jangan banyak gerak ya, karena ini kasurnya kecil banget, takutnya nanti jatuh gitu kan. Nah di situ aku pindah kasur, aku mau disuntik anestesi yang melalui tulang punggung aku gitu kan. Nah aku pun disuruh duduk sama dokternya. Terus aku disuruh posisi aku itu duduk selonjor, dan muka aku menghadap ke bawah kayak gini ya teman-teman, kayak gini. Nunduk senunduk-nunduknya, dilemesin, dan nggak boleh tegang gitu ya. Karena kalau misalkan tegang gitu, obatnya nggak masuk gitu. Itu juga berlangsungnya agak lama sih suntikannya. Nah pas mau suntik anestesi itu aku juga deg-degan kan, karena aku lihat di video teman-teman yang lain, karena katanya itu pas suntik anestesi itu sakit banget katanya gitu, kayak kaget gitu, kayak nyeri gitu ya. Nah pas aku ngerasain suntik anestesi itu di punggung, aku nggak ngerasain apa-apa sih, rasanya biasa aja kayak disuntik biasa. Cuman ya emang agak lama tuh si dokternya ngepasin suntikannya itu, dan ngasih obatnya juga kan pelan-pelan ya, nggak cepet-cepet. Jadi nggak ada rasanya kalau di aku ya. Cuman kan beda-beda ya, mungkin beda-beda tubuh manusia itu meresponnya, tapi kalau di aku sendiri nggak kerasa apa-apa. Nah setelah disuntik anestesi selesai, dibius ya maksudnya, terus aku disuruh berbaring, dan itu nunggu sampai kaki aku kesemutan dan berat kalau diangkat. Nah itu pun dokternya selalu bilang, udah ada banyak semutnya belum bu, katanya gitu. Pertama-pertama sih belum ya, belum ada rasa kesemutan atau gimana, dan diangkat juga masih bisa gitu ya teman-teman. Nah setelah lama-kelamaan itu terasa apa ya, kayak berat banget, kaki diangkat pun nggak bisa gitu, berat. Dan aku pun ditanya sama si dokter itu, dokter apa SPOG-nya juga udah masuk ke dalam, udah siap-siap gitu ya mau operasi. Dan aku kayaknya coba dicubit deh sama dokternya, cuman aku ngerasanya cuman kayak di toel-toel gini doang tuh. Jadi ya udah, jadi langsung lah operasi dilakukan ya.